Kenapa harga gabah petani bisa jatuh padahal Indonesia katanya lagi krisis pangan? Kenapa penggilingan padi justru banyak yang tutup di tengah isu beras oplosan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pangan negeri ini? Beberapa bulan lalu harga gabah sempat bikin heboh, ada yang tembus sampai 8.700 per kilo. Tapi nggak lama, harga itu turun lagi. Di banyak daerah sekarang malah di bawah 6.500 per kilo. Bahkan ada laporan petani yang cuma ditawar 5.000 per kilo. Sementara di sisi lain kita dengar kabar bahwa sekitar 40% penggilingan padi di Indonesia berhenti produksi karena takut terseret kasus hukum beras oplosan. Pertanyaannya, kok bisa semua ini numpuk di saat yang sama? Hari ini kita akan bedah bareng-bareng bukan cuma soal harga gabah, tapi seluruh ekosistem pangan kita. Mulai dari petani, penggilingan, bulog, sampai konsumen. Karena kalau pangan kita rapuh, masa depan Indonesia juga rapuh. Halo, salam kenal, gua Roni. Di channel ini kita bahas pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan cara yang beda. Kalau lu suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar lu terus update video menarik selanjutnya. Oke, kita ke fakta pertama ya. Harga gabah sekarang tuh benar-benar bikin petani pusing. Menurut data resmi, pemerintah tuh padahal udah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah kering panen itu di angka 6.500 per kilogram. Tapi realitanya di lapangan berbeda. Saat panen raya, harga bisa jatuh di bawah HPP. Bahkan laporan dari beberapa daerah menunjukkan harga hanya di angka 5.000 sampai 5.500 per kilogram. Padahal biaya produksi petani itu mulai dari benih, pupuk, tenaga kerja, sampai ongkos panen itu bisa mencapai 6.000 per kilogram. Artinya jelas petani rugi dong. Karena kerja keras dari pagi sampai malam, tapi ujung-ujungnya hasil panen nggak nutup untuk ongkos produksi. Pertanyaan besarnya, kenapa harga gabah bisa jatuh segini parah? Pertama, kapasitas bulog terbatas. Bayangin aja nih, di banyak kabupaten cuman ada satu gudang bulog. Bulog nggak bisa cepat menyerap gabah dari petani. Akhirnya gabah numpuk di lapangan, harga otomatis jatuh dong. Kedua, rantai distribusi yang terlalu panjang. Dari petani, pengepul, ke pedagang, baru sampai ke bulog. Setiap tangan tuh otomatis mau ngambil margin dong. Di ujung rantai, petani yang paling tipis keuntungannya. Ketiga, masalah kualitas gabah. Banyak gabah itu panennya terlalu dini. Kadar airnya tinggi di atas 25%. Kadar hampanya lebih dari 10%. Kalau udah begitu, bulog ogah beli dengan harga HPP. Keempat, cuaca. Hujan terus, lahan tergenang, gabah jadi basah, mutu turun. Ada laporan, gabah kadar airnya itu sampai 35%. Itu tuh jatuhnya udah nggak laku. Atau ya ditawar cuma 5.000 per kilogram. Kelima, kebijakan yang tanpa rafaksi. Pemerintah tuh bikin aturan gabah dibeli harga 6.500 per kilogram tanpa syarat kualitas. Kedengarannya bagus buat petani, tapi efeknya banyak petani panen dini karena yakin dibeli dengan harga yang sama ya. Akhirnya mutu gabahnya turun, harga berasnya naik, bulognya rugi. Ini namanya efek domino kebijakan salah arah. Jadi harga gabah tuh jatuh bukan sekedar karena panen banyak ya, tapi karena sistemnya sendiri yang amburadul. Masalah gabah nih belum selesai ya, muncul lagi satu masalah baru. Penggilingan padi tutup massal gara-gara isu beras oplosan. Bahkan gue baca berita ya, katanya sudah ada tersangka. Belum lagi oknum yang memanfaatkan situasi ini. Lu tau lah ya oknum di Indonesia gimana?
ya pengusaha terutama UMKM ini makin takut lah. Data per padi jelas ya, 40% penggilingan padi stop produksi. Di Karawang misalnya, dari 23 penggilingan kecil, 10 tuh udah tutup. Stok beras di penggilingan sekarang cuma 5-10%. Padahal biasanya tuh bisa simpan sampai 100 ton. Kenapa tutup? Karena takut terseret kasus hukum. Banyak penggilingan padi di Sragen bilang, kami itu bukan oplos, tapi cuman campur beberapa jenis gabah biar hasil berasnya tuh lebih pulen. Tapi gara-gara kasus besar ini, beras oplosan ini nih, ya, diusut polisi, mereka pilih berhenti daripada ribet berurusan sama hukum, ya kan? Dilema penggilingan itu tuh nyata ya. Kalau tetap jalan, takut dicap oplosan dan masuk penjara. Kalau tutup, jelas rugi besar. Pekerja nganggur, gabah petani nggak terserap. Dampaknya ya balik lagi ke petani kita. Gabah makin nggak ada yang mau beli, harga ya makin jatuh. Sekarang kita coba lihat dari kacamata petani ya. Seorang petani di Jawa Tengah bilang biaya produksinya itu tuh 6.000 per kilogram. Tapi saat panen raya gabahnya cuma laku 5.300 per kilogram. Itu artinya tiap kilo dia rugi 700. Kalau panennya 4 ton, total ruginya 2,8 juta sekali musim. Gila loh, 2,8 juta itu tuh bagi petani gede bro. Petani itu nggak punya gudang, nggak punya dryer, nggak punya akses langsung ke Bulog. Mereka cuma bisa jual cepat ke tengkulak karena butuh dana tunai. Kalau terus begini, petani bisa kapok. Mereka mungkin alih tanam ke komoditas lain kayak jagung, singkong, bahkan sawit. Kalau padi ditinggalkan, gimana masa depan pangan kita? Lalu, gimana dengan kita konsumen? Kalau gabah murah, harusnya tuh beras tuh bisa jadi murah kan? Nyatanya nggak gitu loh. Harga beras di pasar justru masih tinggi. Pedagang juga bingung karena pasokan dari penggilingan tuh menipis. Kasus beras oplosan bikin konsumen tuh was-was. Orang-orang jadi curiga sama pedagang. Ujung-ujungnya pasar beras jadi nggak sehat. Ironisnya, petani rugi, konsumen juga nggak untung. Jadi siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kekacauan ini? Pusing gua. Coba lu komentar, siapa menurut lu yang diuntungkan dari kekacauan ini? Pemerintah tentu nggak tinggal diam ya. Menko Pangan bilang hanya yang terbukti curang yang akan ditindak. Penggilingan yang bersih akan dilindungi. Bahkan diminta beroperasi lagi dalam 2 hari. Menteri Pertanian bilang, jangan salah kaprah, banyak penggilingan kecil yang memang sudah nggak efisien. Kapasitas penggilingan nasional itu tuh 165 juta ton. Padahal produksi padi cuma 65 juta ton. Jadi dari awal memang sudah kelebihan kapasitas. Gila ya, kalau itu tuh benar, bisnis penggilingan padi ini nggak sehat banget. Ya wajar lah penggilingan padi kecil-kecil yang UMKM ini mati kalah bersaing sama yang besar-besar. Cuman pertanyaan gua, kenapa petani padi nggak kaya-kaya ya? Harusnya kalau kondisinya gitu, harga gabahnya mahal dong. Logikanya kan penggilingan padi butuh 165 juta ton gabah untuk digiling jadi beras. Sementara stok cuman ada 65 juta ton, ya harga gabahnya harusnya tinggi lah. Nggak usah intervensi pemerintah, pakai hukum pasar dalam bisnis normal aja selesai nih. Terus masalahnya di mana? Gue bingung deh. Coba lu komentar deh di bawah kenapa ini bisa kejadian. Siapa tahu lu punya teori lain. Katanya sekarang ada aturan baru. Penggilingan besar tuh wajib punya izin khusus dan bisa dikelola BUMN atau BUMD. Tujuannya biar ada pengawasan ketat. Tapi, apakah solusi ini tuh cepat terasa ke lapangan? Belum tentu. Kalau kita tarik benang merahnya, masalah pangan kita tuh kayak lingkaran setan. Dari harga gabah jatuh,
Itu karena mutu jelek dan serapan lemah. Lalu penggilingan padi tutup, gabah makin nggak terserap. Akhirnya petani rugi, males tanam padi. Buat konsumen resah, harga beras nggak stabil. Pemerintah panik, bikin kebijakan tambal sulam. Pertanyaan besarnya, apakah ini sekedar masalah harga gabah atau pertanda bahwa sistem pangan kita tuh rapuh dari hulu sampai ke hilir? Teman-teman, harga gabah yang jatuh bukan cuma angka di tabel statistik. Itu adalah wajah dari penderitaan jutaan petani di desa. Itu juga cermin dari rapuhnya ketahanan pangan kita. Kalau petani terus rugi, siapa yang mau nanam padi 10-20 tahun lagi? Kalau penggilingan kecil mati, siapa yang akan menyerap gabah di pelosok? Dan kalau beras kita jadi makin langka, siapa yang sanggup beli beras mahal di meja makan kita? Indonesia tuh suka bangga dengan slogan swasembada pangan. Tapi hari ini realitanya jauh dari itu. Pertanyaan buat lo, siapa yang paling bertanggung jawab atas anjloknya harga gabah ini? Pemerintah, tengkulak, penggilingan, atau sistemnya sendiri? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Karena di video berikutnya kita akan bahas lagi yang lebih dalam bagaimana strategi pangan Indonesia untuk menuju 2045. Karena tanpa pangan yang kuat, mimpi Indonesia emas tuh cuma jadi ilusi. Segitu aja video gua kali ini. Kalau ada yang kurang silahkan komentar di kolom komentar, kita diskusikan. Jangan lupa, di dunia pertanian, yang malas nanem jangan harap bisa panen. Dan apa yang lo tanam, itu yang lo panen. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di video berikutnya. Gue Roni, yang percaya masa depan Indonesia ada di tanahnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, biar kita sama-sama tanam masa depan.